Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kisah seorang pengusaha muda mendapatkan teguran dari Allah karena perilaku arogannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa di Kabupaten Kebumen, hidup seorang pemuda yang namanya begitu dikenal, Raka. Usianya baru menginjak 30 tahun, tapi ia sudah memiliki pabrik konveksi terbesar di daerah itu. Tidak ada satupun warga desa yang tidak mengenal namanya. Ia dikenal sebagai orang sukses, kaya raya, dan berpengaruh. Rumahnya berdiri megah di atas tanah seluas hampir 1 hektar, lengkap dengan kolam renang, taman, dan garasi yang menyimpan mobil-mobil mewah berwarna mencolok. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan Raka, tersembunyi sifat yang tidak banyak orang tahu, sombong dan tinggi hati. Ia merasa semua orang di bawahnya. Ia jarang sekali menyapa warga biasa, bahkan kepada karyawan pabriknya sendiri, ia lebih sering berteriak daripada berbicara baik-baik. Bagi Raka, uang adalah segalanya. Ia percaya bahwa dengan uang, ia bisa mendapatkan apa saja, termasuk hormat dan bahkan keselamatan dunia akhirat. Setiap pagi, Raka akan keluar dari rumahnya mengenakan pakaian mahal, duduk di dalam mobil berwarna hitam dengan sopir yang membukakan pintu untuknya. Ia akan berkeliling memantau usaha-usahanya, mulai dari pabrik, toko bahan bangunan, hingga proyek pembangunan villa mewah di pinggiran desa. Villa itu, katanya, akan menjadi tempat peristirahatan eksklusif bagi tamu-tamunya dari kota besar. Warga desa hanya bisa mengangguk dan menunduk jika berpapasan dengannya. Mereka segan, bukan karena hormat, tapi karena takut. Pernah ada seorang buruh yang terlambat datang ke pabrik, langsung dipecat di tempat tanpa diberi kesempatan bicara. Ada juga seorang ibu tua yang mengantar anaknya melamar kerja, namun ditolak mentah-mentah hanya karena bajunya dianggap kotor oleh Raka. Desa ini butuh orang seperti aku, katanya suatu hari pada salah satu rekannya. Kalau bukan aku yang bawa uang ke sini, desa ini nggak bakal maju. Mereka harus tahu siapa yang paling berkuasa. Raka tak pernah sholat di masjid. Ia merasa lebih nyaman berdoa sendiri di ruang pribadinya yang dipenuhi hiasan mahal dan lukisan dari luar negeri. Sholat pun jarang ia lakukan. Ia lebih sering berkata, Allah tahu isi hati kita. Nggak perlu ribet dengan aturan. Ucapan yang seringkali ia gunakan untuk membenarkan gaya hidupnya yang penuh kemewahan dan jauh dari nilai agama. Meski banyak warga tidak menyukai sikapnya, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raka memiliki pengaruh besar, bahkan terhadap aparat desa. Apapun yang ia inginkan, selalu diberikan. Ia bisa menutup jalan desa untuk proyeknya, bisa memaksa orang tua menjual tanah warisan, dan bisa membeli diamnya banyak orang dengan beberapa lembar uang. Namun, semua itu mulai berubah pada suatu hari. Hari itu cuaca cerah. Langit biru bersih tanpa awan. Di lokasi villa mewah yang sedang dibangun, Raka datang dengan rombongan pekerja. Ia mengawasi langsung pembangunan, memarahi tukang yang sedikit lambat, dan menyuruh sopirnya membelikan kopi dari kota karena kopi desa dianggap terlalu pahit untuknya. Saat sedang duduk di kursi lipat mewah yang dibawa khusus, datanglah seorang anak kecil. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat karena lapar. Anak itu, yang belakangan diketahui bernama Danu, berjalan pelan mendekati Raka. Ia membawa kantong plastik kecil berisi mainan bekas yang ia temukan di tempat sampah. Danu adalah anak jalanan. Ia tidak punya rumah tetap. Ibunya meninggal dunia karena sakit, dan ayahnya tak diketahui keberadaannya. Ia hidup berpindah dari satu desa ke desa lain, berharap bisa mendapat sedikit makanan dari orang baik. Permisi, Pak. Suara kecil Danu terdengar lirih. Saya belum makan dari pagi. Boleh saya minta sedikit makanan atau sisa roti, Pak? Para pekerja yang mendengar itu langsung menoleh. Beberapa menunjukkan wajah iba, namun mereka tahu siapa yang sedang duduk di hadapan anak itu. Raka. Pengusaha muda yang tak suka diganggu. Raka mendongak pelan. Matanya menatap tajam ke arah anak kecil itu. Apa kau bilang? Suaranya meninggi.
Saya lapar, Pak. Cuma minta sedikit makanan, jawab Danu. Suaranya gemetar. Pergi sana. Ini bukan tempat pengemis. Sana kamu cari tempat lain. Dasar pembawa sial. Bentak Raka dengan keras. Danu masih berdiri. Tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya ingin sedikit makanan. Bukan uang, bukan barang. Tanpa pikir panjang, Raka bangkit dari kursinya dan menampar pipi Danu. Anak itu terpelanting. Belum puas, ia menendang tubuh kecil itu hingga jatuh ke tanah berdebu. Para pekerja terdiam. Tak ada yang berani menolong. Beberapa hanya menunduk. Ada yang menoleh ke arah lain, pura-pura tak melihat. Danu menahan sakit. Tubuhnya menggigil. Air matanya mengalir. Ia berusaha bangkit. Lalu lari dengan sisa tenaga menuju hutan kecil yang berada di pinggir lokasi pembangunan. Tak satu pun orang mengejarnya. Tak satu pun yang berani bersuara. Dari kejauhan, ada sepasang mata tua yang melihat semuanya. Mbah Rohim, seorang kakek sepuh yang dulu dikenal sebagai guru ngaji di desa itu. Ia berjalan pelan dengan tongkatnya, menghampiri lokasi kejadian. Tatapan matanya sendu, penuh keprihatinan. Raka, ucap Mbah Rohim dengan suara lirih namun tegas. Anak itu bukan sekadar anak jalanan. Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Apalagi yang lemah dan tak punya siapa-siapa. Doa mereka bisa menembus langit tanpa penghalang. Raka hanya tertawa sinis. Sudahlah, Mbah. Zaman sekarang yang kuat yang menang. Anak seperti itu cuma beban buat dunia. Lebih baik dia lenyap sekalian. Mbah Rohim menggeleng pelan. Kau boleh sombong dengan kekayaanmu. Tapi ingat, Allah tak butuh hartamu. Kalau Dia mau, dalam sekejap kau bisa jatuh. Dan kau akan tahu rasanya menjadi orang yang tak punya siapa-siapa. Kalau begitu, biar Allah coba saja jatuhkan aku, tantang Raka, lalu berbalik masuk ke dalam mobilnya. Sore itu, langit yang sebelumnya cerah mulai berubah kelabu. Angin bertiup kencang, seolah membawa peringatan yang tak terlihat. Dan sejak hari itu, satu persatu kejadian aneh mulai menimpa Raka. Sejak hari itu, hidup Raka tak lagi sama. Malam pertama setelah insiden dengan Danu, Raka masih merasa biasa saja. Ia bahkan tidak menganggap peringatan dari Mbah Rohim sebagai sesuatu yang serius. Di pikirannya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menjatuhkannya. Ia terlalu yakin bahwa uang adalah perisai dari semua masalah. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami, kegelisahan yang tak beralasan. Biasanya, ia tidur dengan lelap di kamar megah berpendingin udara, di atas ranjang empuk yang dihias spray sutra impor. Tapi malam itu, Raka terbangun berkali-kali. Tubuhnya dingin, padahal AC dalam kamar dimatikan. Ia merasakan keringat membasahi leher dan punggungnya, seperti habis berlari jauh. Lalu datanglah mimpi itu. Dalam mimpi, Raka berada di sebuah hutan gelap. Angin kencang bertiup menusuk tulang. Dari balik pepohonan, muncul seorang anak kecil dengan wajah penuh luka dan darah. Anak itu berdiri diam, lalu mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Allah, jika aku memang tak berharga di dunia ini, jangan biarkan orang yang menyakitiku hidup dalam ketenangan." Wajah anak itu perlahan berubah menjadi sosok Danu, anak jalanan yang ia pukul kemarin. Bola matanya meneteskan darah. Mulutnya bergetar, lalu menyebut nama Raka berkali-kali dengan suara mengerikan. Raka, Raka, Raka. Raka terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Jantungnya berdegup cepat. Ia langsung duduk, menyeka keringat di dahinya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumahnya gelap, sunyi, tapi di balik kesunyian itu, ia mendengar suara samar tangisan anak kecil. Semakin ia mendengarkan, suara itu makin jelas seperti datang dari pojok kamarnya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Ia membuka pintu lemari, laci, bahkan tirai jendela. Semua kosong, tapi suara tangisan itu masih ada. Ia seperti menggema di dalam kepala. Hari-hari berikutnya, gangguan itu terus berlanjut.
Raka semakin jarang tidur. Setiap malam, mimpi buruk menghantui. Wajah Danu muncul dalam berbagai bentuk. Menangis, berdarah, bahkan sesekali dengan wajah penuh api. Raka mulai menyuruh orang-orang memanggil Ustadz untuk meruqyah rumahnya. Tapi anehnya, setiap kali Ustadz datang, mereka hanya diam sesaat lalu minta izin pulang. "Maaf, saya tak bisa bantu," begitu kata mereka. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Ini bukan gangguan jin biasa. Ada doa yang melukai langit. Saya tak sanggup menahannya." Raka semakin marah. Ia menganggap semua itu kebohongan. Ia mengira mereka hanya ingin menakut-nakutinya demi uang. Maka ia kembali pada kebiasaannya. Pesta, berbelanja, dan memamerkan kekayaannya. Tapi ada yang berubah. Raka mulai mudah marah. Tubuhnya cepat lelah, dan ia sering merasa seperti diawasi. Di pabrik, ia mendapati dirinya bicara sendiri. Di villa yang baru setengah jadi, ia mendengar suara langkah kaki padahal tidak ada siapapun. Suatu malam, saat ia tengah berada di proyek pembangunan villa, seorang pekerja datang dengan wajah panik. "Pak Raka, ada yang aneh di gudang bahan bangunan," katanya. Raka langsung bergegas menuju gudang. Di sana, tumpukan kayu jati dan keramik mewah tampak terbakar dari dalam. Tidak ada api dari luar. Tidak ada kabel listrik yang korslet. Tapi kayu itu terbakar seperti ada sesuatu yang menyulutnya dari dalam. Api menjalar cepat. Dalam hitungan menit, sebagian bangunan villa habis terbakar. Pemadam kebakaran datang. Tapi semuanya sudah terlambat. Warga desa mulai ramai membicarakan kejadian itu. Bisik-bisik di warung kopi menyebar dengan cepat. Katanya villa Raka terbakar karena azab, ucap salah satu warga. Ada yang bilang dia mukul anak jalanan sampai luka, dan sekarang dia dikejar doanya. Sejak itu, satu persatu musibah menimpa Raka. Pabrik konveksi miliknya yang semula berjaya, tiba-tiba mengalami masalah besar. Kain-kain yang siap kirim berubah warna dalam semalam. Puluhan gulung kain putih berubah menjadi hitam keabu-abuan seperti terbakar. Bau anyir menyengat keluar dari gudang penyimpanan. Pelanggan besar dari Jakarta membatalkan kontrak secara sepihak. Mereka tak mau ambil risiko. "Ini sudah nggak masuk akal," teriak Raka di ruang kerjanya. "Mana tim produksi? Mana pengawas gudang?" Namun tak satu pun bisa memberi jawaban yang memuaskan. Mereka hanya menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Beberapa karyawan mulai mengundurkan diri secara diam-diam. Mereka takut. Suasana pabrik menjadi mencekam. Lampu sering padam, dan suara-suara aneh sering terdengar dari atap gudang. Raka mulai menjual mobil-mobil mewahnya. Ia butuh uang cepat untuk menutup kerugian. Tapi entah mengapa, semua barang berharga yang ia jual mendadak rusak. Ada mobil yang mesinnya mati total padahal kemarin masih normal. Ada juga yang terbalik sendiri saat parkir, tanpa alasan jelas. Ia semakin putus asa. Untuk pertama kalinya, ia duduk sendiri di beranda rumah besar yang kini terasa dingin dan kosong. Tak ada lagi tamu yang datang. Tak ada pesta. Tak ada tawa. Hanya suara jangkrik malam dan bayang-bayang mimpi buruk yang makin menghantui. Raka mulai merasa bahwa semua ini bukan sekadar musibah biasa. Ia teringat akan peringatan Mbah Rohim. Dalam keadaan lemah dan linglung, Raka mendatangi rumah Mbah Rohim. Ia berjalan sendiri, tanpa sopir, tanpa pengawal, tanpa mobil. Kakinya goyah, wajahnya pucat. Sesampainya di sana, ia melihat Mbah Rohim sedang menyapu halaman kecil dengan tangan gemetar. "Mbah," suara Raka parau. Mbah Rohim menoleh. Tatapannya dalam, namun tak ada kebencian di sana. "Sampean datang," ucapnya lembut. "Allah sudah beri isyarat, ya?" Raka mengangguk pelan. Matanya memerah. Ia duduk di bangku kayu di samping rumah itu. "Saya nggak tahu harus kemana lagi, Mbah," bisiknya. "Semuanya hancur. Pabrik, villa, rumah, bahkan tubuh saya pun rasanya bukan milik saya lagi. Saya tidur diganggu, bangun pun takut. Karena kamu pernah melukai anak kecil yang tak berdosa. Dan anak itu berdoa,
Bukan pada manusia, tapi pada Allah. Doa orang teraniaya, apalagi anak kecil yang lapar, langsung naik ke langit. Tak ada hijab di antara dia dan Allah. Jelas Mbah Rohim. Raka menangis. Tangis yang tak tertahan. Air mata seorang pria yang sebelumnya selalu merasa bisa membeli dunia. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya benar-benar menyesal. Mbah Rohim menghela napas panjang. Carilah anak itu. Minta maaf padanya. Jika kamu tak menemukannya, mohonlah kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menebus dosa. Banyak anak yatim, banyak fakir miskin. Gunakan sisa hartamu untuk membantu mereka. Dan mulai sujud. Bukan pada dunia, tapi pada Allah. Malam itu, Raka kembali ke rumahnya. Tapi kali ini ia tidak masuk kamar mewah. Ia masuk ke musala kecil di samping rumah, yang selama ini hanya ia lihat tanpa pernah ia gunakan. Ia berwudu dengan air dingin. Lalu ia berdiri menghadap kiblat. Tubuhnya gemetar, tapi ia paksa dirinya bersujud. Allah, ampuni aku, bisiknya dalam tangis. Tangis seorang manusia yang baru menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah semata. Pagi itu, setelah malam penuh tangis dan sujud, Raka merasa ada beban yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Meskipun tubuhnya masih lemah dan pikirannya kalut, ada satu tekad yang kini membara di dalam hatinya. Menemukan Danu, anak jalanan yang pernah ia pukul. Ia sadar, penyesalan tanpa tindakan nyata hanyalah omong kosong. Jika ingin menghapus dosa dan azab yang menimpa dirinya, ia harus berani menghadapi kenyataan. Ia harus meminta maaf langsung pada Danu. Namun mencari anak jalanan di sebuah desa bukan perkara mudah. Danu tidak pernah menetap di satu tempat. Ia selalu berpindah-pindah, mengikuti jejak orang-orang baik yang mungkin memberinya makanan atau tempat tidur. Desa Kebumen yang ia tinggali cukup luas, dengan banyak sudut-sudut terpencil, kebun, dan hutan kecil yang sering dijadikan tempat berteduh anak-anak terlantar. Raka memulai pencariannya dengan mendatangi beberapa tempat yang biasa didatangi anak-anak jalanan, terminal bus kecil di pinggir desa, warung-warung kopi, dan lapangan kosong yang biasa mereka gunakan untuk bermain dan tidur. Namun, tak satu pun dari anak-anak itu yang mengenal Danu. Danu? Tidak ada yang namanya Danu di sini, Pak. Ujar seorang pedagang sayur dengan raut wajah penuh simpati. Raka tidak menyerah. Ia bertanya pada setiap orang yang ia temui, bahkan sampai ke pasar tradisional. Tapi Danu seolah lenyap dari muka bumi. Dalam keputusasaan, Raka ingat kata-kata Mbah Rohim tentang doa anak teraniaya yang menembus langit. Ia mulai sadar bahwa mungkin anak itu bukan sekadar anak jalanan biasa. Mungkin ada kekuatan lain yang menjaga Danu, atau mungkin doa Danu sudah menjadi wasilah agar Raka dihukum. Di tengah pencariannya, Raka bertemu dengan seorang guru sekolah dasar yang mengenal Danu dari cerita tetangga. Danu sering datang ke sini waktu dulu, tapi sudah lama tidak terlihat. Anak itu suka main sendirian dan kadang membantu ibu guru membereskan kelas. Kata sang guru sambil menggelengkan kepala. Kemana dia pergi, Bu? Tanya Raka dengan nada penuh harap. Saya tidak tahu pasti, tapi katanya dia mau pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Anak-anak seperti dia biasanya sulit bertahan lama di desa, jawab sang guru. Raka mengangguk pelan. Ia sadar pencarian di desa saja tidak cukup. Ia harus ke kota. Mungkin di kota itulah Danu sekarang tinggal, atau bekerja sebagai anak jalanan yang berjuang hidup. Dengan sisa kekuatan dan sebagian uang yang masih tersisa, Raka berangkat ke kota terdekat. Ia menumpang bus dan berkeliling pasar malam, terminal, dan kawasan kumuh di pinggiran kota. Ia bertanya pada pedagang kaki lima, pengamen, dan penjaga toko. Namun, lagi-lagi, Danu seolah tidak pernah ada. Kekecewaan mulai merayapi hatinya, tapi ia ingat pesan Mbah Rohim, menebus dosa tak hanya dengan meminta maaf, tapi juga dengan berbuat baik. Raka pun mulai mencari anak-anak jalanan yang lain. Ia memberikan uang, makanan, dan pakaian layak kepada mereka. Ia mendirikan sebuah posko kecil di pinggir kota untuk anak-anak terlantar, menyediakan makanan dan penginapan sementara. Hari demi hari berlalu.
Kegelisahan Raka sedikit terobati oleh senyum dan tawa anak-anak yang terbantu. Namun, hatinya masih terus mencari satu nama, Danu. Suatu sore, ketika Raka sedang membagikan makanan di posko kecil itu, seorang anak laki-laki berlari mendekat dengan wajah bercahaya. "Pak Raka!" teriak anak itu. Raka menoleh dan matanya membelalak. Anak itu adalah Danu. "Danu, kamu di sini?" Raka hampir tidak percaya. Danu mengangguk. Matanya berkilat. "Saya dengar ada orang baik yang mau bantu kami. Pak, saya datang untuk lihat sendiri." Raka meraih tangan Danu, menggenggamnya erat. "Maafkan aku, Nak. Aku benar-benar menyesal sudah menyakitimu." Danu hanya tersenyum. "Saya sudah memaafkan, Pak. Tapi kalau memang mau tobat, jangan hanya kata-kata. Buktikan dengan tindakan." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Raka. Dari seorang pengusaha sombong, ia mulai belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Bersama Danu dan anak-anak jalanan lain, Raka bertekad membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka yang selama ini terlupakan. Setelah pertemuan itu, kehidupan Raka berubah drastis. Ia yang dulu hidup dalam kemewahan dan kesombongan, kini mulai belajar tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Bersama Danu dan anak-anak jalanan lain, Raka mulai membangun sebuah yayasan kecil yang fokus memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar di desa dan kota. Awalnya, banyak orang yang meragukan perubahan Raka. Tetangga dan kerabatnya berbisik-bisik, menyebutnya berubah karena takut azab. Namun Raka tak peduli. Ia sudah menemukan jalan yang benar. Setiap hari, ia mengajar anak-anak membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga mengajarkan mereka nilai-nilai kebaikan dan pentingnya doa kepada Allah. Tidak jarang, ia yang dulu suka memukul, kini malah menjadi pelindung bagi mereka. Namun, proses ini tidak mudah. Raka harus menghadapi rasa malu, kemarahan, dan penolakan dari beberapa pihak. Di pabrik yang dulu miliknya, beberapa mantan karyawan menganggapnya sudah gila. Mereka mengolok-olok dan berkata bahwa Raka akan jatuh miskin. Tapi Raka hanya tersenyum. Ia percaya bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang diberkahi. Suatu hari, saat sedang mengatur kegiatan belajar di yayasannya, Raka menerima tamu tak terduga, Mbah Rohim. "Alhamdulillah, sampean sudah berubah," kata Mbah Rohim dengan senyum hangat. Raka membungkuk hormat. "Terima kasih, Mbah. Semua ini karena doa dan nasihat Mbah." Mbah Rohim duduk di bangku kayu sambil memandang anak-anak yang sedang bermain. "Perjalanan masih panjang, Nak. Jangan pernah berhenti belajar dan berbuat baik. Doa anak kecil memang kuat, tapi Allah juga melihat niat dan usaha kita." Raka mengangguk. "Saya akan terus berjuang, Mbah. Demi mereka, dan demi diri saya sendiri." Hari-hari berikutnya, Yayasan Raka semakin berkembang. Ia mulai menerima bantuan dari para dermawan dan relawan yang tergerak hatinya. Anak-anak yang dulu terlantar kini memiliki tempat belajar dan bermain yang layak. Raka pun mulai menata ulang pabriknya, mengubahnya menjadi pusat pelatihan kerja bagi pemuda desa. Meski begitu, cobaan masih datang silih berganti. Ada yang iri dengan perubahan Raka, berusaha menjatuhkan reputasinya dengan isu-isu palsu. Tapi Raka semakin tabah dan tawakal. Satu malam, saat ia berdoa di musala kecil di rumahnya, Raka merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, meski jalannya penuh liku, Allah telah mengampuni dan memberinya kesempatan kedua. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya penuh syukur. Setelah beberapa bulan menjalani perubahan hidup, Raka mulai merasakan keajaiban yang tak ia duga sebelumnya. Meski dulu ia kehilangan banyak harta dan menghadapi berbagai musibah, kini kehidupannya mulai menemukan keseimbangan yang baru, bukan karena kekayaan materi, tapi karena kekayaan hati dan jiwa. Yayasan kecil yang ia dirikan bersama Danu dan anak-anak jalanan kini tumbuh menjadi pusat kegiatan yang produktif. Anak-anak yang dulu liar dan terlantar berubah menjadi pribadi yang ceria dan penuh semangat. Mereka belajar membaca Al-Quran, belajar keterampilan,
Dan yang paling penting, belajar menghargai diri sendiri. Suatu hari, seorang investor dari kota datang mengunjungi yayasan. Ia terkesan dengan apa yang sudah Raka dan timnya lakukan. Setelah berdiskusi panjang, investor itu menawarkan dana besar untuk membangun sekolah permanen dan panti asuhan yang layak di desa. Raka yang dulu hanya berfokus pada bisnis besar kini menyadari bahwa berkah sejati datang dari kebermanfaatan untuk sesama. Ia menerima tawaran itu dengan hati yang terbuka, dan berjanji akan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pabrik yang dulu hancur pun mulai pulih. Dengan semangat baru, Raka mengubah pabrik menjadi tempat pelatihan kerja bagi anak-anak muda desa. Banyak yang akhirnya mendapat pekerjaan tetap dan hidup lebih baik. Namun, yang paling mengharukan bagi Raka adalah ketika Danu, anak yang dulu ia sakiti, kini berdiri di sampingnya sebagai asisten yayasan. Danu yang semula pemalu dan pendiam kini menjadi anak muda yang penuh percaya diri dan mempunyai impian besar. "Pak Raka," kata Danu suatu sore, "terima kasih sudah percaya pada saya dan memberikan kesempatan." Raka tersenyum penuh haru. "Dan aku juga berterima kasih padamu, Danu, karena kamu yang membuka mata hatiku." Raka sadar, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ia pun bertekad terus berjuang untuk memperbaiki diri dan membantu sebanyak mungkin anak yang membutuhkan. Pada malam harinya, ketika ia duduk di beranda rumah yang kini terasa hangat dan penuh harapan, Raka berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu bersyukur, selalu ikhlas, dan selalu berbuat baik. Jangan biarkan aku kembali ke jalan lama yang penuh kesombongan dan kezaliman." Hidup memang penuh ujian. Tapi Raka telah membuktikan bahwa dengan kesungguhan, penyesalan yang tulus, dan usaha yang ikhlas, azab bisa berubah menjadi berkah. Dan dari anak jalanan yang dulu ia pukul, lahirlah persahabatan yang mengubah hidupnya selamanya. Waktu berjalan, dan perubahan Raka semakin nyata. Namun, seperti biasa, hidup tidak pernah lepas dari ujian. Kali ini, ujian datang dalam bentuk kehilangan besar yang menguji keikhlasan dan keteguhan hati Raka. Suatu hari, kebakaran hebat melanda pabrik yang sudah mulai ia pulihkan. Api membakar habis sebagian besar gedung dan perlengkapan pelatihan kerja yang sudah disiapkan dengan susah payah. Berita ini segera menyebar ke desa dan kota sekitar, membuat banyak orang terkejut dan sedih. Raka yang mendengar kabar itu tidak langsung putus asa. Ia justru merasa tenang. Dalam hatinya, ia yakin semua yang terjadi adalah ujian dari Allah. Ia berdoa, meminta kekuatan agar mampu melewati cobaan ini dengan sabar dan tawakal. Anak-anak di yayasan dan Danu pun berkumpul mendukungnya. Mereka membantu membersihkan puing-puing dan mengumpulkan donasi untuk membangun kembali pabrik. "Pak Raka, kita bisa melewati ini bersama," kata Danu sambil tersenyum penuh semangat. Raka menatap anak muda itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa betapa besar berkah yang telah ia terima dari anak-anak jalanan yang dulu ia sakiti. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan masyarakat dan para donatur, pabrik mulai dibangun kembali. Namun kali ini, Raka memutuskan untuk mengubah model pabrik menjadi lebih ramah lingkungan dan berorientasi sosial, bukan hanya mencari untung semata. Ia juga memperbanyak kegiatan sosial dan pelatihan keagamaan di yayasan, agar anak-anak tidak hanya pandai secara dunia, tapi juga kuat secara iman. Perubahan ini membawa rasa damai yang sesungguhnya ke dalam hidup Raka. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, dan semakin yakin bahwa jalan kebaikan adalah jalan yang tak pernah berakhir. Suatu malam, saat berdoa di musala kecil, Raka merasakan kehadiran yang luar biasa. Ia merasa Allah telah menerima tobatnya dan memberikan ketenangan yang tiada tara. Dengan penuh syukur, ia berjanji dalam hati untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati dan bermanfaat bagi sesama. Setelah ujian besar kebakaran itu, kehidupan Raka perlahan kembali stabil. Namun kini, ia menjalani semuanya dengan hati yang berbeda. Kesuksesan tidak lagi diukur dari materi semata, tapi dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama. Yayasan yang didirikannya semakin berkembang pesat. Anak-anak yang dulu terlantar kini memiliki masa depan cerah. Mereka belajar tidak hanya akademik, tapi juga kemandirian, kejujuran,
dan nilai-nilai spiritual. Raka juga membuka usaha baru yang berbasis ekonomi sosial. Ia mempekerjakan anak-anak muda desa yang selama ini kesulitan mencari kerja, memberi pelatihan dan penghasilan layak. Berkat keikhlasan dan kerja keras, rezeki mulai mengalir deras. Pabrik baru yang ramah lingkungan sukses dan mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah daerah. Masyarakat desa pun mulai melihat Raka bukan sebagai orang yang sombong, tapi sebagai teladan dan inspirasi. Suatu sore, ketika duduk bersama Danu dan beberapa anak di bawah pohon besar dekat yayasan, Raka merenung. Danu, aku dulu tak pernah membayangkan hidupku akan begini. Semua karena kamu dan anak-anak ini, katanya dengan mata berkaca-kaca. Danu tersenyum. Pak Raka, semua berawal dari niat dan usaha. Allah selalu bersama orang yang ikhlas dan sabar. Malam harinya, Raka berdoa penuh syukur. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan ujian MU. Aku berjanji akan terus menjadi hamba MU yang bersyukur dan berbuat baik. Di desa kecil Kebumen, cerita tentang seorang pengusaha muda yang pernah sombong dan memukul anak jalanan kini berubah menjadi kisah inspirasi. Kisah tentang tobat, kesabaran, dan keikhlasan yang membawa berkah tiada tara. Beberapa tahun setelah segala ujian dan perjuangan itu, Raka telah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari masa lalunya. Kini ia bukan hanya pengusaha sukses, tetapi juga dermawan dan pelopor perubahan di desanya, Kebumen. Yayasan yang ia dirikan menjadi tempat berlindung dan harapan bagi puluhan anak jalanan dan anak-anak yatim. Banyak dari mereka berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan bahkan kembali untuk membantu desa. Raka tidak pernah melupakan pelajaran pahit yang ia alami. Peristiwa memukul Danu yang dulu dianggap remeh kini menjadi titik balik yang menyelamatkan hidupnya. Ia selalu mengajarkan kepada anak-anak di yayasan tentang pentingnya empati, kesabaran, dan taubat nasuha. Suatu hari, di sebuah acara sederhana di yayasan, Raka berdiri di depan anak-anak dan para tamu. Anak-anakku, ingatlah bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Jangan pernah sombong dan menyakiti orang lain, sekecil apapun itu. Karena dari kesalahan, kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Ucapnya dengan suara tegas namun lembut. Danu, yang kini menjadi pemuda penuh semangat, berdiri di sampingnya. Pak Raka sudah membuktikan itu semua. Kita semua bisa berubah jika mau berusaha dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Acara itu diakhiri dengan doa bersama, memohon agar Allah selalu membimbing mereka semua di jalan kebaikan. Raka tersenyum, menatap masa depan yang penuh harapan. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, tapi dengan iman dan usaha yang tulus, segala sesuatu mungkin. Hikmah cerita. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan dan kekerasan terhadap sesama, apalagi yang lemah seperti anak jalanan, akan mendatangkan azab dan penderitaan. Namun, dengan penyesalan yang tulus, tobat, dan usaha memperbaiki diri serta membantu sesama, pintu ampunan dan keberkahan akan terbuka lebar oleh kasih sayang Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata untuk diambil hikmah dan pelajaran berharga. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu rendah hati, berbuat baik, dan senantiasa memohon ampunan dari Allah. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.